Kalau di RG mahal dua paket 3, iya berjuta-juta dia jual, padahal barangnya nauzubillah min dzalik, tolong. Mamski nggak jual barang-barang overprice, overclaim guys. Buat aku selama masih itu barang-barang skincare ya, yang sebenarnya bisa didapat tuh gampang. Maklon-maklonnya ada banyak. Isi-isinya kita tahu. Apa say? Hah? Jatuh ya. Apa sih? Isi-isinya pun kita tahu ya, kayak green caviar ke, niacinamide, tranexamic acid, glycolic acid, kita tahu lah berapa modalnya. Udah jangan bikin terlalu mahal. Abis, let's go guys. Iya, itu kan itu treatment. Enggak, itu bukan produk, itu treatment di klinik, tapi dijual di luar. Itu yang kemarin saksinya yang dibawa Niki kan 4 orang. Itu udah beli loh ibu itu, tau nggak berapa? Mereka ya si RG bilang di BAP-nya 750.000 doang katanya. Aslinya yang dibeli sama orang 2,5 juta. 2,5. Oh enggak, jadi dia di BAP bohong lagi. Ya. Ih, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Itu kalau jadi temen gue kenal di kampus zaman baheula tahun 90-an, gak ada cerita. Di parkiran pasti sama gue. Bener, gue pasti udah bawa sendal jepit tuh dari rumah yang butut buat nabok. Gue kan gitu orangnya. Ada tuh temen gue gituin karena belagu. Ada yang roknya gue robek, ada karena belagu. Gue nggak suka, gue orang belagu. Jangan sombong, belagu, mangkak terus ngegencetin yang anak-anak yang dianggapnya di bawahnya gitu. Gue samperin itu yang belagu itu. Gue pernah berantem tuh sama adik kelas gue. Waktu itu kalau nggak salah dia ngehajar anak cupu yang suka ke perpustakaan, anak perpus, anak cupu dihajar sama dia. Nah udah gitu adik kelas gue ini sedikit cerita ya. Adik kelas gue ini di SMA nih ya, di SMA gue kelas 3, dia kelas 2. Udah dibilangin jangan roknya jangan pendek-pendek. Kan kita kan tahun 90-an rok itu pendek-pendek banget. Tapi Mamski tuh roknya selalu di lutut. Gue emang gak suka tampil seksi. Zaman SMA tuh gak suka. Rok gue tuh pasti di lutut gitu. Paling gue lipet cuma sekali lipet. Nah ini anak dilipet sampai 5 kali. Jadi cuma sejengkal lebih dikit deh dari pinggang. Pendek banget, Bo. Tahu nggak lo? Kita samperin dong. Apa mirip Mamski? Iya, gue samperin dong itu. Jadi gue nyamperin dia ke dalam kelas tuh sama teman-teman gue yang lain tuh ya, tapi agak-agak malu sih soalnya keroyokan. Harusnya satu lawan satu ya. Cuman zaman itu kita kesel kan, jadi kakak kelas tuh kayak 5 orang gitu datang ke kelas. Ada dia dong, duduknya paling depan. Gue gebrak meja, brak gitu kan. Namanya siapa gitu lupa gue. Rok lu lihat, gue bilang gitu. Ini lagi baju lu linting, jadi dia lintingan ini baju SMA dilinting. Roknya dinaikin sampai atas. Dia berdiri kan, duduk lu, gue dudukin gitu. Berdiri lagi, emang anaknya songong. Ditampol sama temen gue. Pok, sampai cincinnya lepas, Bo. Buset, baru dia nangis. Karena baret ininya, kasihan juga sih. Bodoh amat. Abis belagu sih. Nah kayak begitu tuh, gue paling kalau ada model-modelannya kayak si RG tuh, aduh kalau zamannya SMA, zaman dulu, zaman kuliah tahun 90-an, abis itu. Beneran asli. Dan zaman dulu gak ada yang lapor. RG, zaman kita dulu kagak ada ya lapor-lapor. Ya Allah. Dikit-dikit ngadu. Apa sih ngadu-ngadu. Dulu kita ribut-ribut di lapangan sampai rambut kemana, ya kan? Baju kemana, sendal, sepatu lepas semua. Nggak ada yang lapor-lapor, kita nggak pakai lapor. Zaman sekarang aja apa-apa lapor. Makanya gue laporin juga tuh lo yang ngejulukin gue nenek-nenek, gue laporin lo. Gue ngikutin gaya lu, ya gaya kalian tuh, dikit-dikit lapor. Ya gue laporin. Itu ya si nenek Emma ya. Zaman dulu lu biarpun lu laki, gue suruh ke lapangan. Ayo kita ke lapangan, dikelilingin jadi saksi. Tuh, zaman dulu begitu. Gedek banget gue. Apa-apa lapor. Udah say. Thank you yang udah absen of orange ya. Barangnya udah keluar kan? Udah. Oke. Aduh, ini sebelum ini enak banget. Lembut. Ya. Lihat nggak muka Mamski lembut, say. Siapa itu? Kakak Fitri. Hai Fitri, welcome. Thank you udah absen of orange ya.
Aduh, gue bisa ngebayangin tuh keselnya jadi si Niki tuh kayak apa ya, Bo. Mungkin pada saat si Mail bilang ada job kayak gini, oh iya, kayak masih biasa aja gitu. Begitu tiba-tiba nih orang yang kayak, iya tolongin ya, terus kok ngomongnya kan kayak ketawa ketiwi gitu loh. Kalau ngomong kan kayak yang iya, kak, iya kak, aku tuh kayak nggak enak gitu loh, gitu kan kayak orang yang biasa aja gitu kan, kayak oke deh, gimana kan gitu loh, kayak yang nggak mungkin sampai ada LP segala macem, ditambah lagi LP-nya nggak tanggung-tanggung ya, Bo. Sok mau bilang itu TPPU, apanya yang TPPU? Manggil saksi ahli apa tuh? Orang keuangan untuk TPPU. TPPU di mananya, Bos? Kita yang hadir di situ, iya sok lugu, bener sumpah. Ya Allah, amit-amit, nauzubillah min dzalik ya guys. Jangan ada yang sampai kita begitu ya sayang. Jangan sampai kita punya sifat kayak begitu. Gak heran sih soalnya. Aku sedang mencari pacar. Udah amat, gedek tau gak lu? Itu ya, mujair-mujairnya disuruh nyerang gue, bilang kamu udah menghina-hina itu mominya. Lu mikir dong. Dengan alasan apa? ODGJ, Bo, alasannya. Karena kan takut juga kan lu dilaporin, makanya langsung buru-buru bilang ODGJ. Sorry ya, nih gue pertegas lagi di sini ya. Kagak ada ODGJ berkonsep. Nih gue pertegas lagi nih. Yang namanya ODGJ itu nggak sadar diri. Dia hidup dalam dunianya dengan halusinasinya, bisa jalan keluar, jalan di jalanan, ngamuk-ngamuk nggak karuan, bukalah itu busana, jadi dia nggak ada busananya, terus jalan, makanin sampah, itu ODGJ. Yang the real one. Sementara yang lu banding-bandingin gua, sekarang kena karma lu diserang sama si TM sama si cowok itu. Karena lu ngatain ibunya RG, dengerin 2012, padahal ibunya RG kan ODGJ, dengerin ya, 2012 dia itu pakai konsep, punya postingan berkonsep, nggak ada ODGJ ada konsep sebagus itu. Kalau kita melihat dan berpikir pakai akal sehat, itu sudah jelas-jelas bukan ODGJ, tetapi menciptakan suatu konten dewasa. Contohnya topi koboi sama sepatunya matching, Bo. Topi koboi begini, ya kan? Begini, kayak begitu. Udah gitu dia bawa ini juga, tembakan. Itu nggak ada ODGJ berkonsep begitu. ODGJ aja ngelihat ini aja barang itu nggak ngerti topi, nggak ngerti sepatu, nggak ngerti matching begitu, nggak ngerti. Jadi kalau lu bilang 2012, udah gitu pakai ini lagi, bendera, Bo. Pakai bendera ditaruh di bawah, ditaruh di sini, taruh di sono. Mana ada ODGJ begitu? Jadi lu jangan ngeles lu ya. Sampai lu angkat-angkat lagi, lu bilang, oh ya kamu sama ibunya, gua bakalan kejar lagi ke situ. Mau lu? Gua kejar lagi ke situ. Udah enak-enak nih, orang udah pada banyak yang nggak peduli dan udah ngebiarin, ngelupain itu bendera dipakai buat begitu. Jangan lu bilang lagi, gue kejar lagi lu. Bener, ODGJ megang ya, yang dipegang terong atau nggak ulekan, Bo. Ini pakai pose dia begini, Bo. Begini, pakai topi begini. Dipakai ini begini. Apa sih gue bilang, ini mah emang sengaja bikin konten untuk komunitasnya dia, entah komunitas apa yang dia punya itu. Banyak banget lagi foto-fotonya, ada yang di batap, ada yang depan mobil, gas depan mobil, buset gayanya. Mana ada ODGJ begitu, Sa? Gak ada itu. Ya, gak ada. Betul. Ichi, dia tuh Ichi, tau gak lu Ichi? Kalau digigit nyamuk jadi Ichi, itu dia tuh sebenarnya Ichi. Cuma karena keluarga nggak ada yang ngurusin, akhirnya sekarang kan udah ketahuan nih ke blow up, nggak langsung dibilangnya ODGJ. Biar apa? Biar orang pada diem, gitu loh, Say.
Gitu say. Gilingan padi gue bilang. Pakai bendera, segala pakai topi koboi, segala ini, segala itu. Ih, parah. Ya. Oke, abis ini kita langsung pakai. Ini kan udah nih, udah bersih ya say. Kita semprotin dulu pakai toner.